Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan menyaksikan video perkuliahan ini. Mudah-mudahan akan menambah pengetahuan eh, dan materi dari matematika teknik satu. Baik, Ibu share screen dulu, tolong disimak sehingga nanti kalau ada yang mau ditanyakan kita ketemu di saat offline. Baik, untuk tambahan materi pada kali ini yaitu masalah vektor. Sebagaimana em, kalian sudah banyak mengetahui masalah vektor, yaitu dalam fisika ada beberapa besaran yang sekaligus dinyatakan dengan besar dan arahnya. Misalnya ada kecepatan, percepatan, momen, dan gaya. Itu adalah dinyatakan atau diperkenalkan dengan konsep vektor, yaitu sepotong garis berarah antara P dan Q yang bisa dilihat di gambar ini ya. Ujungnya P ya, dan ini titik pangkalnya P dan ujungnya adalah Q. Ini dinamakan dengan vektor ya. Atau kecepatan, percepatan, momen dan gaya itu dimaksud dengan besaran vektor. Lah, besar dan panjang suatu vektor A ini yang dilambangkan dengan A bar garis di atasnya itu dinamakan atau disimbolkan dengan suatu vektor. Besaran vektor ini bisa dicari berapa besarnya. Ini harga mutlaknya. Ini berupa besaran vektor. Ya. Lah, selain ada besaran vektor itu ada besaran skalar. Ini ditunjukkan dengan panjang, panjang besarnya saja, tidak menunjukkan arah. Itu dimaksud besaran skala. Apa contohnya? Yaitu panjang, massa, suhu, berat jenis atau tekanan, itu dimaksud dengan besaran skala. Jadi di dalam fisika ada dua besaran, besaran vektor dan besaran skala. Pada kali ini materi ini akan membahas masalah vektor. Vektor kalau disajikan dengan tiga dimensi itu ada beberapa perkalian. Yang pertama yaitu perkalian titik. Perkalian titik. Perkalian titik atau perkalian skalar ya. Dua vektor A dan vektor B ditulis dengan ya vektor A dot vektor B. Vektor A titik vektor B. Ini disimbolkan sebagai perkalian titik dari suatu vektor. Ini didefinisikan sebagai ya vektor A dot vektor B, vektor A dikalikan titik vektor B itu sama dengan ya besar vektor A dikalikan besar vektor B cos theta. Di mana theta ini antara pi sampai 0. Ya, pi sampai 0. Perlu diingat bahwa vektor A dot vektor B adalah besaran hasilnya adalah besaran skalar. Makanya kalau ada vektor A dot vektor B itu disebut hasil kali skalar karena menghasilkan besaran skalar. Ingat besaran skalar adalah besaran yang ditunjukkan dengan besar saja. Ya. Apa saja hukum-hukum yang berlaku pada perkalian titik ini?
bahwa ada hukum kumulatif, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Atau hukum distributif. Vektor A dalam kurung vektor B plus vektor C. Ini sama dengan vektor A dikalikan vektor B, perkalian titik ya, plus vektor A dot vektor C. Ini hukum distributif. Sedangkan dalam kurung vektor A dot vektor B kemudian dikalikan suatu besaran skalar, dikalikan M, itu sama saja hukumnya, yaitu ini. Bahwa dalam kurung besaran skalar dikalikan vektor B dot vektor B. Atau vektor A dot dalam kurung besaran skalar dikalikan vektor B. Atau bisa saja dalam kurung vektor A dot vektor B kemudian keluar yaitu dikalikan suatu skala. Lah, di dalam perkalian titik ini yang perlu kalian ketahui ini. Ini wajib kalian ketahui. Karena nanti selanjutnya akan di apa yang kita pelajari bersama, yaitu masalah perkalian titik, bahwa yang harus diingat ini di dalam apa tiga dimensi vektor A akan disajikan begini. Kalau ada vektor A, maka komponennya seperti ini. Bahwa vektor A sama dengan A1 dikalikan I, A plus A2 dikalikan J, A3 dikalikan K. Sebentar, ini ada ini ya. Kalau kita gambarkan di di tiga dimensi ini, yang menunjukkan garis I ini, yaitu ini berdempetan dengan X. Jadi suatu vektor kalau ada di tiga dimensi, misalnya vektor A, ya, A1 I plus A2J plus A3K. Kita pelajari bersama selanjutnya ya. Yang jelas ini kalian harus paham bahwa di tiga dimensi ini seperti ini vektornya, komponen vektornya. Kita lanjutkan dengan perkalian silang ya. Ini yang harus kalian pahami bersama, yaitu bahwa I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Karena cos 0 kan berdempetan, berarti ini tidak mempunyai sudut. Sehingga sudutnya adalah 0, 0 derajat. Sehingga cos 0 itu kan sama dengan 1. Jadi I dot I plus sama dengan J dot J sama dengan K dot K itu sama dengan 1. Tetapi kalau ada perkalian J dot K, J dot I, K dot I, karena sudutnya 0 atau karena sudutnya 90 kan membentuk ini. Sudut siku-siku 90, cos 90 itu sama dengan 0. Maka kalau ketemu I dot K, I dot J, K dot I itu sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau ada vektor A yang komponennya seperti ini, dan vektor B komponennya adalah ini, B1I plus B, B2J, B3K. Ingat penulisannya harus ada bar atau garis di atasnya. Ini, karena ini menunjukkan vektor. Ya, maka ya A dot B itu sama dengan, makanya tadi dinamakan bahwa perkalian titik itu menghasilkan skala. Ya, maka kalau kita uraikan, silakan kalian sambil sambil mengoret
ada di catatan ya. Siapkan catatannya. Kemudian kita kalikan bahwa dalam kurung ya komponennya adalah seperti ini. A1I plus A2J plus A3K dalam kurung dikalikan atau dot vektor B dalam kurung B1I plus B2J plus B3K. Kalau kita kalikan, kalau kita kalikan titik satu persatu, A1 dot B1I dot I A1 satu gini ya. A1 dot B1I dot J, silakan sambil mencatat. A1 dot B3I dot K. Ini komponen yang pertama. Komponen kedua begini ya. Satu-satu lagi. A2 dot B1 J dot I A2 dot B2 J dot J A2 B3 J dot K. Komponen kedua, komponen ketiga sama seperti komponen pertama dan kedua, satu persatu mengalikannya. Maka kalau kita berpedoman sama ini, I dot I, J dot J, K dot K, maka yang mempunyai nilai hanya I dot I, J dot E, K dot K. Yang lainnya sama dengan nol, sehingga hasilnya sama dengan ini. Skalar saja. Skalarnya ini A, B, ini kan skalar. Ya, nanti kita tunjukkan pada contoh soal. Maka sama dengan ini. Kalau ada vektor A dot vektor B, maka akan sama dengan skalar. Kita lanjut. Ya juga demikian. Kalau dikuadratkan berarti dikuadratkan juga. Begitu skalarnya. Nah, ada hukum lagi. Ya, hukum lagi bahwa jika ada vektor A dot vektor B sama dengan 0 hasilnya, maka itu berarti vektornya saling tegak lurus. Ini sudah hukum. Ya. Kemudian ada perkalian silang. Perkalian silang, ya. Perkalian silang atau sering disebut perkalian vektor adalah vektor A dan vektor B didefinisikan sebagai berikut. Dibaca begini ya. Vektor A cross vektor B sama dengan vektor A besar vektor A dikalikan besar vektor B sin theta. Di mana theta sama saja tadi yaitu sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut. Maka hukum-hukum yang berlaku pada perkalian silang bahwa vektor A cross vektor B itu dinamakan hukum antikumulatif karena itu sama dengan min vektor B cross vektor A. Hasilnya berlawanan. Kalau di sini hasilnya negatif berarti di sini positif. Kalau di sini hasilnya positif berarti di sini negatif. Kemudian ada hukum distributif. Hukum distributif adalah seperti ini. Vektor A cross dalam kurung vektor B plus vektor C itu sama dengan vektor A cross vektor B plus vektor A cross vektor C. Demikian juga begini. Ya. Dalam kurung vektor A cross vektor B dalam kurung kemudian keluar dikalikan skalar M. Itu sama saja dengan seperti ini.
bahwa vektor A dikalikan M dalam kurung cross vektor B atau vektor A cross dalam kurung vektor B. Sama saja juga dalam kurung vektor A cross vektor B, kemudian keluar adalah dikalikan skalar M. M adalah suatu skala. Lah ini yang harus kalian ingat-ingat sama dengan tadi perkalian titik sama ini. Ini kalau kita offline mungkin ibu mempraktekkan. Ini menganut aturan tangan kanan. Telunjuk dianggap jari tengah dianggap I, sebentar ya, I, kemudian jempol dianggap I, J, kemudian telunjuk dianggap K, ya, aturan tangan kanan. Sehingga kalau ada J cross J, K cross K, sama dengan I cross I, itu sama dengan 0. Kebalikan dengan yang tadi. Tetapi ini yang menganut atau sama dengan aturan tangan kanan. Kalau I cross K, I cross J, maksud ibu ya, I cross J, maka telunjuk jari tengah itu dempet dengan jari tengah kan I, dempet dengan J, maka hasilnya K atau perputaran skrup. Kalau diputar searah jarum jam, I cross J maka akan menghasilkan K. J cross K akan menghasilkan I. Coba kalian sambil tangannya ya, sambil bergerak. Kalau K cross I, maka hasilnya J. Tetapi sebaliknya, silakan dicatat ya. Kalau J ini, kalau J, ibu balik, J cross I itu sama dengan min K. K cross J sama dengan min I. Dicatat. I cross K sama dengan min J. Ingat, kalian sudah punya pengalaman baru, punya ilmu baru, bahwa perkalian cross seperti itu. Ini, ya, jika vektor A komponennya adalah A1I plus A2J plus A3K, sedangkan vektor B ini, vektor B sama dengan B1I plus B2J B3K, maka kalau kita kalikan silang, A cross B itu perkaliannya sama dengan perkalian determinan. Ingat jangan dibolak-balik. Kalau di yang pertama itu A, kemudian dikalikan B, ini cara penempatannya begini. I, J, K. Kemudian yang vektor A dulu. A1, A2, A3. Baru vektor B. A1, B2, B3. Kemudian dikalikan determinan. Berarti dua kolom dipindah ke kanan. I, J. A1, A3. B1, B2. Kalikan. Satu per satu. Sehingga nanti hasilnya akan berupa besaran vektor. Masih ada IJK-nya. Ya. Ingat apa? R R tadi ya, ini vektor posisi maksudnya ya. Kan yang I ini adalah
J ini adalah Y, sedangkan K adalah Z. Maka kalau vektor posisi, besarnya vektor R ini adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Maka kalau kita mencari R saja, berarti kan ini diakarkan. Akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Itu hasilnya. Nah, ini ada aturan jika vektor A cross vektor B sama dengan 0, maka dengan vektor A dengan bukan vektor 0 berarti maka itu adalah sejajar. Vektornya sejajar. Vektor A cross vektor B sama dengan luas jajaran genjang dengan sisi vektor A dan sisi vektor B. Ya, itu aturan-aturannya untuk perkalian silang. Sekarang begini, Ibu tuntaskan dulu teorinya ya. Setelah ini video baru uh, Ibu teruskan ya. Hasil kali 3 vektor. Hasil kali skalar dan vektor dari 3 vektor A, B, dan C dapat juga memberikan ya yang ada artinya hanya ini ya. Dalam kurung vektor A dot vektor B kalikan vektor C, vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor A, kemudian ya ini sama juga vektor A cross dalam kurung vektor B dot vektor B. Nah, hal ini bahwa tidak selalu bentuk kombinasi seperti ini ada artinya. Ya, bisa dikerjakan maksudnya. Misalnya seperti ini. Ini tidak ada artinya perkalian ini karena tidak bisa diselesaikan atau tidak ada nilainya. Ya. Untuk hasil kali yang berarti seperti di atas berlaku hukum-hukum berikut. Ini hukum tidak sama dengan ya dalam kurung vektor A dan vektor B, kemudian vektor C, tidak sama dengan vektor A dalam kurung vektor B dikalikan vektor C. Ini ada hukum juga bahwa vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C sama dengan vektor B dot vektor C kali vektor A atau sama dengan vektor C dot dalam kurung vektor A cross vektor B. Sama dengan tadi, yaitu bahwa jika komponen vektor A sama dengan ya A1I plus A2J plus A3K, kemudian vektor B sama dengan B1I plus B2J B3K, sedangkan vektor C ya misalnya yaitu komponennya adalah vektor C1I C2J C3K. Maka perkalian 3 vektor ini yang ada artinya gitu ya. Itu sama dengan nanti akan menghasilkan besaran skalar karena tidak ada IJK-nya. Ya. Kemudian kalau ada vektor A cross dalam kurung vektor B cross vektor C tidak sama dengan vektor A cross vektor B cross vektor C. Jika ada perkalian 3 vektor seperti ini, maka hukumnya seperti ini. Jika ada perkalian 3 vektor, seperti yang Ibu tunjukkan di kursor ini, berarti hukumnya berlaku ini. Ya, lah. Hasil kali perkalian 3 vektor, vektor A dot
dalam kurung vektor B cross vektor C ini disebut hasil kali triple skala, ya. Dan sering ditulis dengan seperti ini langsung, vektor A dikalikan vektor B dikalikan vektor C. Sedangkan hasil kali dari, sorry, yang tadi adalah triple scalar kan ya hasilnya ya. Ini triple scalar ini hasilnya. Bahwa sama saja dengan perkalian skala. Vektor A dot vektor B dot vektor C. Ini disebut hasil kali triple skala. Tetapi kalau seperti ini, vektor A cross dalam kurung vektor B cross T, ini disebut dengan hasil kali tiga vektor. Oke, itu dulu teorinya, ya, sehingga nanti Ibu buat video lagi untuk contoh-contoh soalnya. Itu dipelajari dulu, dipahami, dipelajari, ya, dipahami. Baik, saya kira itu dulu untuk perkuliahan sebagai pergantian ganti dari perkuliahan offline. Terima kasih, selamat belajar. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan melalui kuliah online ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.